Buku semua hadir? Sudah ini. Siapa yang tidak hadir? Arken. Ini Arken sudah 2 minggu ya? Hadir. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita buka dengan doa. Ayo kita masih ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Baik, kalau masih ingat, coba satu orang pelajaran apa yang kita sudah pelajari minggu kemarin? Oke, silakan. Peran keluarga dalam perkembangan diriku. Oke, peran keluarga dalam perkembangan diriku. Baik, hari ini kita mulai pembelajaran yang baru, teman, bagi perkembangan diriku. Teman, bagi perkembangan diriku. Capaian pembelajaran yang harus kita tempuh yaitu peserta didik mampu memahami manusia sebagai citra Allah yang unik dan sederhana, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sehingga bangga dan bersyukur, serta peserta didik menyadari dirinya yang tumbuh dan berkembang berkat peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja. Tujuan pembelajaran di sini ada 2, yaitu tujuan pembelajaran secara umum dan ada tujuan pembelajaran secara khusus mengenai topik peran teman dalam perkembangan. Ada pun pertanyaan tematik. Pertanyaan supaya kita membuka wawasan kita untuk materi yang akan kita dalami pada hari ini. Yang pertama, siapa saja yang turut mengembangkan diri kita? Apa peran mereka dalam mengembangkan diri? Tentu yang kalian sudah tahu itu tentang peran keluarga. Ada peran teman. Baik. Apa pesan kitab suci berkaitan dengan sikap terhadap mereka yang telah berperan mengembangkan diri kita? Kemarin itu sudah. Pesan kitab suci yang telah berkembang itu adalah, kalau untuk orang tua itu adalah Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur kitanya yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, terima kasih. Kita pesan kitab suci sekarang kita menonton video pendek supaya kita tahu bagaimana peran teman terhadap diri. Dia tidak menggunakan kata. Anak-anak melihat video atau film pendek tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu, tulislah pentingnya teman bagi diri. Sudah lihat semua video kan? Ya, tulis. Sekarang tulislah pentingnya teman bagi diri. Pentingnya teman bagi diri. Untuk apa? Kalau saya memiliki teman, bagi dulu. Selain saling menolong, apa lagi? Saling membantu, saling menolong ya. Saling membantu, saling menolong bersama. Ada lagi? Saling menghormati, saling menghormati.
memberi pendapat atau saling melengkapi. Ibu memberikan sedikit pendapat untuk kita tentang peran teman atau peran sahabat kita. Jadi teman memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita. Kita butuh kehadiran orang lain, baik sebagai teman maupun sebagai sahabat. Sahabat adalah orang yang saling mengenal secara mendalam, saling setia dan percaya sahabat. Sekarang kita ambil kitab suci masing-masing. Untuk kelompok 1, mana yang kelompok 1? Oke. Untuk kelompok 1, buka 1 Samuel. Itu ya di papan tulis 1 Samuel ayat 18. 1 Samuel ayat 18 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan 19 ayat 1 sampai 7. Dan untuk kelompok 2, Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Kelompok 1 bisa baca satu orang. Untuk 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 ayat 1 sampai 7. Coba satu orang baca. Di depan. Siapa? Jika. Satu orang baca. Ketika dalam hati berbicara dengan Saul, berpatah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan meminta perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menambahkan jiwa yang dikatakannya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan tempat tinggalnya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Tika. Saran dari kelompok 2. Ayo. Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah Dia aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasih ini. Jikalau kamu mengikuti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku mengikuti perintah Bapakku dan tinggal di antara kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang tuanya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih untuk buku tidak ada. Baik, setelah kita membaca, ada pertanyaan untuk diskusi. Dapat semua. Ibu baik. Untuk nomor 1, bagaimana ciri persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud? Dan untuk nomor 2, hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Masih kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 1. Kita bisa memisahkan kehebatan Daud dalam memimpin perang serta kerendahan hatinya. Hal itu membuat Yonatan anak Raja Saul sangat mengagumi Daud. Ia tahu bahwa Daud hanyalah orang biasa, sedangkan dirinya berasal dari keluarga Yunan. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa dan raganya sendiri. Sebagai tanda ajaran persahabatannya, Yonatan memberikan tanda-tanda kebesaran sebagai putra mahkota seperti jubah, pedang, anak panah, dan ikat pinggangnya. Tetapi tidak demikian dengan ayahnya. Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia Yesus menyebutkan murid-muridnya sebagai sahabat. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikutinya ke sana kemari. Mereka sudah bisa bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengenal mereka secara mendalam. Kesediaan Yesus untuk berkorban bagi sahabat-sahabatnya didasari pada pengalaman dirinya dikasihi Allah. Ia merasa sangat dikasihi. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau bertanya? Tidak ada pertanyaan, Ibu. Daud adalah sahabatnya siapa? Yonatan. Adalah sahabatnya Yonatan. Saat itu Daud dan Yonatan adalah sahabat yang baik, sahabat yang artinya sangat dekat, sahabat sejati. Bisa dikatakan sahabat sejati yang berani
Dia memberikan segalanya, yaitu memberikan pedangnya, memberikan baju perangnya untuk siapa? Daud. Supaya Daud bisa berperang dengan mulia. Dan apa yang diharapkan oleh Yonatan? Supaya Daud bisa menang dalam peperangan tersebut. Supaya Daud bisa menang dalam peperangan tersebut. Apa kalian bisa seperti Yonatan? Bisa. Anak-anak bisa seperti Yonatan? Bisa. Amin. Amin. Kalau bisa seperti Yonatan. Nah, yang menjadi kesimpulan, jadi kisah kitab Samuel mengisahkan kehebatan Daud dalam memimpin perang serta kerendahan hatinya. Hal itu membuat Yonatan, anak Raja Saul, sangat mengagumi Daud. Ia tahu bahwa Daud hanyalah orang biasa, sedangkan dirinya berasal dari keluarga Yuda. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa dan raganya sendiri. Dan sebagai tanda dan persahabatannya, Yonatan memberikan tanda-tanda kebesarannya sebagai putra mahkota seperti juga pedang, anak panah, dan juga pinggang. Tetapi tidak demikian dengan ayahnya. Ayahnya sangat membenci. Karena itu iri akan keberhasilan Daud. Ayahnya Yonatan, ayahnya Yonatan iri akan keberhasilan Daud. Ketika Yonatan tahu maksud ayahnya, ia berusaha menegur ayahnya. Ia berani untuk menegur ayahnya secara halus agar tidak membunuh Daud. Karena ayahnya bersiap untuk membunuh Daud saat itu. Supaya Daud kalah dalam peperangan, supaya Daud itu artinya mentalnya juga kalah. Tetapi Yonatan menegur ayahnya. Karena dia tahu Daud itu orangnya baik. Dan berkat pedangnya Yonatan Raja Saul tidak membunuh Daud. Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya, mengakui pengakuan itu tidak dituntut oleh apapun, termasuk oleh niat busuk ayahnya sendiri. Kesediaan Yesus untuk berkorban demi sahabat-sahabatnya itu didasari pada pengalaman dirinya dikasihi Allah. Karena dia merasa Allah itu sangat mengasihinya. Dan dia merasa sangat dekat dengan Allah, bagaikan sahabatnya. Sedemikian dekatnya, ia mampu memahami kehendak Allah. Segala yang dipikir Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Dan persahabatan dengan Allah yang dia rasakan, dia balas dengan mengasihi murid-muridnya. Jadi, dengan memperlakukan para muridnya sebagai sahabat, Yesus mendorong mereka orang-orang yang hidup, terlepas dari latar belakang mereka sebagai nelayan atau petani. Jadi, murid-muridnya Yesus itu adalah bukan luar besar seperti sekarang bupati punya pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya, kepala-kepala kantor. Tidak. Tapi Yesus memiliki murid-muridnya itu adalah seorang apa? Seorang petani, seorang nelayan. Bahkan ada yang sebagai pemungut cukai. Ada yang sebagai pemungut cukai. Itu adalah sahabat-sahabat Yesus. Sahabat-sahabat Yesus itu adalah orang yang miskin, orang yang rendah. Tetapi dengan caranya Yesus mampu memperdayakan murid-muridnya itu menjadi seorang yang hebat, yang bisa berbicara di hadapan
Nah, setelah Yesus berada di surga, mereka berani tampil untuk berkhotbah dan mewartakan Injil untuk menggantikan Yesus. Mereka berani untuk berkhotbah. Masa nelayan bukan bisa berkhotbah? Tetapi itu benar kuasa Tuhan, kuasa Roh, sehingga petani maupun nelayan itu berani untuk tampil untuk berkhotbah dan mewartakan Injil. Dan persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Demi kasihnya kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan anak. Sehingga Injil Yohanes itu mengatakan dengan tegas, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berkata untuk sahabat. Baik, sebagai evaluasi, membagikan soal untuk evaluasi. Jangan lupa tulis nama, hari, tanggal. Namanya 10 menit dari situ hanya berapa nomor? 10 menit. Hari tanggal. Jangan lupa. Kalau sudah, boleh kumpul. Oke, kumpul. Oke, sekarang kumpul. Kita duduk dengan tenang. Kita merefleksikan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Duduk dengan tenang. Kita merefleksikan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama, selama ini saya lebih banyak hadir menjadi teman atau sahabat. Menjadi sahabat. Oke. Yang kedua, apakah saya sudah berusaha mengasihi temanku dengan tulus ikhlas? Ya. Apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi para muridnya yang rela berkorban untuk sahabatku? Ya. Apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantuku untuk berkembang? Ya. Sebaliknya, apakah kehadiranku bagi sahabatku memberi pengaruh yang baik atau yang buruk? Baik. Terima kasih. Nah,
tugas menyusun sebuah doa sebagai sahabat. Menyusun doa untuk sahabat disusun atau dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan dikumpulkan. Setelah memberikan tugas ini, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Oke, kita berdiri semua. Doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menghubungi kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun kami puji, kiri dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan